mau mencari-cari kesalahan. Nah itu tak pakai masker. Masker. Ha? Oleh sebab itu maka ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketenangan. Hadir majelis ilmu, tenang. Mengenyangkan perut itu dengan materi. Materi itu benda, karena usus itu benda. Usus itu benda kan? Nampak dia kan? Yang namanya benda materi itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Itulah usus. Maka yang materi ini ditenangkan juga dengan materi. Otak-otak. Cuko. Air. Tenggorokan perlu air, dikasih materi. Tapi hati bukan materi. Hati adalah jiwa. Maka dia tak nampak. Orang belajar filsafat pun ada itu. Kalau yang nampak ini disebut dengan fisik, maka yang tak nampak itu disebut dengan metafisik. Kalau yang nampak ini disebut dengan body, badan, yang tak nampak ini disebut dengan soul. Orang barat pun percaya pada yang tak nampak itu. Makanya kalau mereka di tengah laut terapung, pecah kapalnya, mereka buat SOS. Save our soul. Tidak SOB. Save our body. Selamatkan badan kami. Tidak. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu juga disebut bangunlah jiwanya. Setelah jiwanya baru bangunlah badannya. Zahir dan batin. Yang zahir kasih zahir. Apa itu zahir? Makanan. Jangan pikirkan dulu. Nanti keluar asam lambung. Yang batin, makanya kata Allah Ta'ala, "Falyabudu rabba hadzal bait." Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, dua-duanya kau dapat. Apa itu? Kalau perutmu lapar, at'amahum min ju'. Kalau kau takut, khawatir, cemas, galau, wa amanahum min khauf. Itu adalah keterwakilan antara zahir dan batin. Pejabat hebat disenangi orang, tertangkap narkoba. Artis mewah, duit banyak, follower hebat, tertangkap narkoba. Gara-gara apa? Mencari ketenangan. Di mana letak ketenangan kita? Majelis ilmu. Begitu dapat berita semua kajian mesti lockdown, maka saya tutup semua, tak ada pengajian, tak ada jumpa orang. Pulang dari Solo, dari Habib Novel, tanggal 18, 16, saya tutup, tak ada kajian. Karena kita melockdown diri. 2 minggu saya sakit. Begitu jumpa dengan Habib, jumpa dengan jamaah, sehat. Baru saya faham, obat saya bukan istirahat. Jadi kalau ada jamaah mengatakan, "Ustadz, kami khawatir nih Ustadz." Nampak, cuman mereka ini lembut orangnya. Kalau mereka kasar, "Ustadz, nampaknya Ustadz tak sampai hari Jumat nih Pak Ustadz." Dia tak mengerti. Ketenangan saya adalah ketika bertemu dengan para ulama. Ketenangan kita adalah ketika ikut majelis maulid. Ketenangan kita adalah ketika, adapun yang dulu ketenangannya ketika duduk-duduk kongko-kongko. Saya nih Pak Ustadz, preman tengik nih Pak Ustadz. Sebutkan botol bagaimana sudah pernah saya minum, saya tekan. Kau ini tobat atau bangga dengan dosa? Orang kalau tobat itu justru menangis mengenang dosa-dosanya. Kau bangga pula. Saya ini preman nih Pak Ustadz. Tengok lubang anting saya sebesar lubang hidung. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nikmat terbesar yang diberikan Allah kita hari ini, masih ada ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu mencabutnya macam pokok kayu dicabut dengan akarnya. Tapi bagaimana? Biqabdil ulama, bimautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Tapi hari ini cobalah lihat ulama-ulama kita, habaib kita, dan datang pula Habib dengan nilai cum laude. Apa cum laude itu Pak Ustadz? Tak ada hubungan sama laut. Nilai tertinggi, mumtaz, excellent.
dari Ahqaf University Yaman. Artinya apa? Tidak akan putus keilmuan di Palembang, Sumatera Selatan sampai hari kiamat insya Allah. Beruntung tak orang Palembang? Di Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung, habaib paling banyak di Sumatera Selatan. Ziarah kubur paling besar, paling akbar, paling kubro di Sumatera Selatan. Majlis maulid paling ramai dalam pengajian di BKB, majlis ta'lim paling banyak khataman kitab di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada orang Palembang nih masuk neraka, memang kata malaikat, kau kemana aja dulu? Hari ini kita sudah ramai apa belum? Tergantung kita membandingkannya dengan majelis mana. Jadi kalau ada orang Palembang yang belum ikut majelis maulid, belum mengaji, bukan salah mereka, tapi salah kita. Sekarang kita istirahat sejenak, karena berpindah ke maulid 40 malam, dan setelah itu habis maulid, bangkit semangat baru, ajak kawan-kawan. Cuma dengan cara yang lembut. Saya tak ingin adik-adik pakai cara saya. Tiba-tiba nanti datang ke warung kopi. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tentu tak begitu. Lembut. Hai kawan-kawan, kalian mau masuk neraka ya? Udahlah, tinggalkanlah ketenangan dengan main ini lagi. Nanti kau kan mati juga. Allah, kau baru ikut pengajian 2 kali dengan Ustaz Somad, itu pun online, menceramahi pula kata dia. Mudah-mudahan adik-adik semua istiqomah insyaallah. Saya tak sanggup bicara, makanya dari tadi saya katakan adik-adik. Saya menganggap sedang berhadapan dengan adik-adik anak-anak muda. Kalau saya bayangkanlah wajah Habib, maka dari tadi tak ada saya nengok ke kiri. Hilang bahan ini semua. Oleh sebab itu saya sedang merasa berdua dengan ini, salah satu cara ceramah juga. Yang pertama, jangan ditengok mata jamaah itu. Jadi Ustadz waktu nengok kami tak saya tengok matanya, keningnya tengok. Yang kedua, jangan bayangkan di situ ada alim ulama habaibnya, bayangkan. Bayangkan kita yang paling hebat di situ. Profesor, Doktor Abdul Somad LC itu. Walaupun tak dipanggil malaikat. Itu mana tahu nanti adik-adik KKN kan, semester 6 KKN. Saya pernah tuh nengok adik-adik KKN, berdirilah dia. Assalamualaikum. Nah, ini perlu waktu mau bangkit tuh katakan semua ini Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak Upati, Pak Camat, Pak Gubernur, semua ini kalian manusia keluar 2 kali dari lubang najis dan kalian ini akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan kuat-kuat dalam hati aja. Waktu mau bangkit. Dan yang paling penting minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.